Tuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada pengurus Majlis Al-Amin yang kami hormati dan para tokoh agama, tokoh masyarakat dan asatid wal asatidah yang kami muliakan, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, layak bagi kita untuk mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah yang mana kita senantiasa dalam lindungannya, sehingga kita dapat meriahkan acara rutinitas Majlis Al-Amin yang keempat. Salam keagungan senantiasa kita haturkan kepada Sang Penegak Keadilan, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa kabar kebahagiaan bagi seluruh umat Islam. Ma'asyiral muslimin yang kami hormati, pada suasana yang gembira ini, marilah kita ingatkan akan kedudukan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, sesuai dengan firman Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan meninggikan derajatnya orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian dan juga orang-orang yang berilmu. Hadirin semua yang kami hormati dan yang berbahagia, segeralah kami sebagai pembantu acara pada malam hari ini, kami akan membacakan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama, pembukaan bil Fatihah. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, mau'idatul hasanah. Dan acara yang terakhir, penutup setrip doa. Kita langsungkan pada acara yang pertama, pembukaan bil Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Disusul acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Syarifah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minal
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ala kulli halin أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرض بها اللسان العام الأعنام سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم وصدق الرسول ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. إن الحمد لله, kepada yang kami muliakan, yang kami hormati, para alim, ulama, masyayikh wal habaib, tokoh agama, para ustad, para ustadzah, asatid wal asatidah, yang mohon maaf kami tidak bisa menyebut satu persatu, namun yang insya Allah
tidak sedikit mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau. Dan yang kami hormati serta kami muliakan kepada Al-Mukarram murabbi kita, guru kita bersama, yaitu Guru Al-Ustaz Samsul Arifin Al-Banjari. Alhamdulillah rahimakumullah. Dan yang kami hormati serta kami muliakan pula Abina Bapak Haji Amir rahimakumullah. Dan yang kami hormati serta kami muliakan kepada segenap tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, sesepuh dan bini sepuh, wabil khusus kepada Bapak RT setempat, RT 041, RT 02, RT 032 rahimakumullah. Dan yang kami hormati pula serta kami muliakan kepada Ketua Kepengurusan Majelis Al-Amin rahimakumullah, wabil khusus kepada penasihat Akhinabillah Ustaz Syaiful Rizal, Ustaz Ali Ridha, dan saudara kami Muhammad Ainul Yakin rahimakumullah. Dan yang kami hormati serta kami muliakan kepada kaum muslimin, segenap para undangan hadirin wal hadirat, wabil khusus kepada anggota Jam'iyah Salawat Habsi Al-Amin rahimakumullah. Innal hamdalillah. Utama dan pertama marilah kita hendak bersama-sama memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat hidayah, taufik dan inayah kepada kita, sehingga pada malam ini alhamdulillah kita masih dalam keadaan sihah wal afiyah, zahir dan batin, jasmani dan rohani. Tidak lain ataupun tidak bukan, itulah hanya semata rahmat kasih sayang Allah yang Allah masih berikan kepada kita. Sehingga pula alhamdulillah kita bisa hadir berkumpul di tempat ini di Musalla Nurul Huda, yang dalam rangka memperingati penutupan rutinitas daripada Maulidul Habsi Al-Amin yang keempat kalinya ini. Mudah-mudahan kehadiran daripada kita berkumpulnya kita pada malam ini membawakan rahmat dan ridha, maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala, serta tarbiyah syafaah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Salawat beserta salam marilah kita haturkan, curahkan ke harga junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada umat Nabi Muhammad, umat yang setia mengikuti ajaran Nabi Muhammad sampai ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Innal hamdalillah. Izinkan al-fakir ad-dha'if ilallah, kami yang berdiri ini hanya sebatas mewakili daripada Ketua Majelis Al-Amin. Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsir wa ahsanal jazaa kepada kaum muslimin, para undangan yang sudah hadir pada malam ini, wabil khusus kepada murabbi kita, guru kita bersama, yaitu Guru Samsul Arifin. Alhamdulillah beliau telah hadir, berada di tengah-tengah kita, yang nantinya akan memberikan mau'izatul hasanah kepada kita. Mudah-mudahan mau'izatul hasanah yang disampaikan oleh beliau nantinya membawa kemanfaatan di dunia wa dunia wal akhirah, membawa kemaslahatan, membawa kebaikan di dunia wa dunia wal akhirah. Allahumma amin. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam penutupan rutinitas majelis ini bukan majelisnya ditutup, ada pembukaan, ada penutupan. Pembukaannya di bulan Syawal, penutupannya di bulan Sya'ban, yang pada malam ini dilaksanakan atau diselenggarakan penutupan rutinitas majelis Al-Amin. Bukan majelisnya ditutup, tutup sementara karena mau masuk ke bulan suci Ramadan. Harapan kita, doa kita, mudah-mudahan majelis Al-Amin ini ke depannya majelis itu akan baik, akan lebih baik,
akan jaya. Mudah-mudahan harapan kita Majlis Al-Amin ini ke depannya lebih baik, ke depannya semakin jaya, semakin makmur. Allahumma amin. Itu harapan kita. Ini ada oleh-oleh guru. Ulun hendak ke Jawa kemarin. Oleh-oleh, bukan oleh-oleh kue guru. Ini oleh-oleh amanat yang disampaikan ketika ulun suan ke rumah Sayyidul Walid Al-Habib Habib Ridha bin Habib Al-Ashkab. Ini boleh hendak disampaikan, minta izin guru untuk menyampaikannya. Ketika kami datang suan ke rumah beliau Sayyidul Walid Al-Habib Ridha bin Habib Al-Ashkab, keponakan daripada Habib Taufik bin Abdul Qadir Ashkab Pasuruan. Ulun berbincang-bincang di dalam rumah beliau. Beliau memberikan pesan salam Ustaz, salamkan pesan saya kepada Majlis Al-Amin khususnya, dan juga kepada majelis-majelis yang lain pada umumnya. Pesan beliau satu. Apa pesan Habib Ridha? Yang dipesankan, yang dititipkan pesan itu kepada anak, kepada kami, yang perlu hendak kami sampaikan karena itu amanah. Pesan beliau yang ikut di dalam Majlis Al-Amin khususnya atau majlis-majlis yang lain pada umumnya, peganglah erat-erat, jangan dilepas. Peganglah erat-erat, jangan dilepas. Artinya apa? Kalau kita sudah berada di dalam majlis, peganglah sekuat tenaga kita. Jangan sampai kita keluar dari majlis. Jangan sampai kita bosan ikut majlis. Udah bosan ikut majlis, kerja nggak pernah dapat, dan ikutlah majlis. Jangan. Kenapa? Karena pesan Habib Ridha, Majlis Al-Amin, Majlis Al-Mustafa, Majlis Al-Babul Mustafa, itu zahirnya, hakikatnya itu adalah majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khawatir, kata Habib Ridha, kita tidak berada di naungan benderanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam susu. Maka itu perlu hendak kami sampaikan karena itu amanat beliau. Jadi yang ikut anggota Majlis Al-Amin, peganglah erat-erat, jangan sampai lepas, jangan sampai bosan, jangan sampai keluar dari majlis. Kalau bisa ajak yang lain. Supaya apa? Supaya kita terus menyanjungkan daripada keagungan baginda Rasulullah SAW. Harapan kita satu, supaya nanti berada di bawah naungan bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Hanya itu saja amanat yang disampaikan lawan beliau. Jadi amanat ini saya sampaikan kepada hantum semua, kepada pian-pian semuanya. Jadi amanat itu sudah tidak ada di dalam diri kami. Kami sudah melepaskan amanat, jadi tidak ada tanggungan lagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau aman daripada beliau. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkat daripada waktu, al-fakir Al-Da'ifan ilallah hanya sebatas mewakili daripada Ketua Majlis Al-Amin mengucapkan banyak-banyak terima kasih jazakumullah khairan katsira wa ahsanal jazaa kepada kaum muslimin dan muslimat yang sudah ikut membantu di dalam acara ini, yang membantu tenaga, yang membantu pikiran, yang membantu konsumsi, sehingga di dalam acara ini terlaksana berjalan dengan sempurna. Allahumma amin. Alhamdulillah. Ketua daripada majelis tidak bisa memberikan balasan apa-apa, hanya bisanya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kebaikan daripada kita semuanya diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Untuk meningkat daripada waktu, mungkin hanya itulah penyampaian daripada Al-Fakir, kurang lebihnya kami mohon maaf. آخر الكلام والله موافق إلى أقوم الطريق اهدنا الصراط المستقيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang keempat, Mau'idatul Hasanah, yang akan dibawakan oleh guru kita semua,
beliau Guru Samsul Arifin Al-Banjari. Fa'alaihi falyatafaddal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib dan syarifah dimanapun berada, para tokoh agama dan guru-guru agama, wabil khusus qadimul majlis akhina fillah al-ustadz Mukhlis Amin. Semoga beliau semua dipanjangkan umur, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin. Allahumma amin. Juga tak lupa di sini yang saya hormati Ustadz Ali Ridho SPDI selaku ketua pelaksana ya. Malam hari ini juga penasihat Al-Habsyi di sini ada Ustadz Saiful Rijal dan jamaah salawat yang mudah-mudahan nantinya berkat senantiasa mengumandangkan salawat, maka Allah akan angkat derajat dunia sampai akhirat dan dimasukkan ke dalam surga beserta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada sesepuh kampung, Bapak Ketua RT 41, RT 2 ya. Kemudian 32 ya Ustaz. Mudah-mudahan juga beliau di dalam mengemban amanah diberikan kekuatan oleh Allah jasmani dan rohani sehingga mudah dalam mengemban amanahnya dan membawa masyarakat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga kampung yang beliau pimpin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga di sini ada saudara saya Ustaz Haji Amirullah ya. Juga mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah majelis amin yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sampean semua dijadikan orang-orang yang ahli surga. Amin. Sebab kenapa demikian? Ketika sampean kata Ustadz Mukhlis tadi istiqomah di dalam majelis Al-Amin, pegang teguh kata beliau tadi amanah dari Habib, ini satu keberuntungan, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu saya sendiri juga. Ya, untung sekali ini malam bisa ngumpul dengan sampean ini. Ya, bisa ketemu dengan saudara kita Al-Ustadz Mukhlis ya. Dengan wasilah beliau kita dapat amanah. Ya, dapat amanah yang sangat besar sekali.
jadi dengan berkat Ustaz Nur Mukhlas Ahmad lah kita bisa dapat nasihat mutiara yang sangat agung ya. Kita tidak bisa ketemu dengan Habib ya, perlu biaya, perlu waktu untuk naik pesawat ya ke Pasuruan sana, berapa ongkosnya ya. Kalau ketemu ya, ketemu belum tentu juga beliau mau ngasih wajangan. Nah tapi alhamdulillah dengan Ustaz kita, beliau mau memberikan, dan itu benar ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dengan menganugerahkan seorang ustaz yang hadir di tengah kehidupan kita, di kampung kita, yang beliau mau menyisihkan waktu beliau, pikiran beliau ya, mungkin juga tempat tinggal beliau. Untuk apa? Untuk kemaslahatan di dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita, lingkungan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean tidak akan dapat warisan dari Nabi kita Muhammad SAW tanpa ahli warisnya. Siapa? Yaitu para ulama. Nah oleh karena itulah para ulama jangan kita jauhi, jangan kita hindari, jangan kita tinggalkan. Lebih-lebih di penghujung akhir zaman ini berbagai macam fitnah kehidupan yang apabila tidak ada petunjuk ya, yang datang daripada ulama, maka kita akan tersesat, kita akan terombang-ambing di dalam kehidupan yang disebut di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu semata-mata hanya adalah permainan yang bisa membuat kita tergelincir, jatuh, luka, sengsara ya. Sengsaranya bukan di dunia saja, sampai di kehidupan akhirat yang kekal abadi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi malam hari ini sangat patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, walaupun temanya artinya menyambut datangnya bulan Ramadan, yang kata beliau tadi bukan berarti kita mengakhiri malam ini majelis. Artinya cuma kita istirahat sementara, dan apa yang sudah kita dapat di dalam 11 bulan perjalanan yang kita ngumpul, kita mengkaji, mendengar nasihat dan pelajaran tadi, kita coba kita amalkan. Nah di dalam bulan Ramadan yang nantinya kita akan ketemu. Dari karena itulah maka ini malam anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yang kalau mau ditimbang dengan dunia dan isi-isinya, maka dunia dan seisinya ini tidak ada artinya. Dan Allah mentakdirkan waktu yang sampean berada tadi, mungkin sebelum Isya sudah datang di sini baca salawat, itu subhanallah walhamdulillah, luar biasa. Kalau diperlihatkan pahalanya kepada kita, niscaya sampean ini tidak mau pulang, mau bacaan terus, mau ngumpul terus, mau baca salawat terus ya. Kenapa? Karena lezatnya kita ngumpul dalam satu majelis kebaikan, majelis zikir, majelis salawat, majelis ta'lim, itu luar biasa. Berarti inilah waktu yang diberikan oleh Allah yang tidak sia-sia kita. Kalau kita pulang ke rumah mungkin kita ya nonton TV, ya habislah umur kita. Sedangkan oleh waktu, kata peribahasa itu, al-waktu asmam minad zahab. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Emas, kalung, gelang, hilang, masih bisa kita usahai. Kita turun ke laut, dapat ikan, dapat udang, kita jual, dapat uang, uangnya kita belikan emas, masih bisa. Tapi satu detik yang sudah berlalu itu tidak akan bisa terulang kembali. Dari karena itulah dikatakan waktu itu lebih berharga daripada emas.
Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali bersumpah memakai nama waktu. Ada wadduha, wal asri, ya, wal lail. Agar apa? Kita punya perhatian dengan waktu. Sebab waktu itulah yang menentukan perjalanan kehidupan kita. Apa isi waktu kita itu di dalam 24 jam? Apa isi di dalam kehidupan kita? Kita berharap hidup kita itu bagaikan seperti benang layang-layang. Walaupun dilihat beruntangnya kecil, ya, tetapi ketika dibuka panjang. Artinya walaupun kita umat Nabi Muhammad SAW ini yang dikatakan paling panjang itu 63 lebih, itu bonus. Yang beda jauh daripada umat-umat yang terdahulu, tetapi di dalamnya diisi dengan ibadah, diisi dengan ilmu, maka disitulah penghargaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari karena itu dalam satu kitab disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah bermusyawarah dan bernegosiasi dengan Rasulullah SAW. Ini antik, hebat ini. Ada kitabnya sama Ustaz Mahmud Al-Banjari. Jadi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berdialog dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kata Allah, wahai kekasihku ya Muhammad, na'am ya Rabb, bagaimana pendapatmu tentang umat kamu? Mau saya apakan? Kata Allah. Ini luar biasa, ya. Allah pencipta kita, Allah yang memiliki dan mengatur kehidupan kita. Allah kalau pengen progratifnya, ingin putuskan sendiri, bisa saja. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai dan mengasihi kekasihnya Nabi kita Muhammad SAW. Beliau tawarkan kepada Rasulullah SAW. Nabi bisa saja menjawab, ya Allah, umat saya jangan disengsarakan, masukkan ke dalam surga semua, termasuk umat yang di Manggar. Bisa saja. Tapi kata Rasul, ini Rasul sangat orang yang mengerti dan tahu balas jasa, tahu peradaban. Maka jawab Nabi kita Muhammad SAW, ya Allah, saya serahkan kepada sampean karena sampeanlah pencipta dan pemilik. Mau sampean apakan umat saya, termasuk kita yang hari ini. Coba, ini luar biasa. Sampai berulang 3 kali Allah tanya Nabi kita Muhammad SAW. Tapi karena Nabi kita orang yang paham, orang yang mengerti, orang yang sangat arif billah, yang Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, beliau kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kan? Ketika beliau berada di kubangan api yang siap membakar beliau, walaupun malaikat datang menawarkan diri untuk memberikan pertolongan, tapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau sangat mengerti dan sangat arif dengan Allah. Kata beliau, hasbiyallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Maka turunlah pertolongan Allah, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ini sehingga ayat ini populer, katanya untuk penahan tahan dibakar. Jadi di zaman itu api itu tidak nyala tapi tidak membakar di saat bersamaan satu dunia nih. Nah itu, jadi kalau ada ibu-ibu ya, tapi kalau ragu-ragu jangan, kalau yakin bismillah. Ya siapa tahu mau goreng ya nggak usah pakai serok, pakai tangan aja. Mereka ya narukuni bardan wassalamat. Nah, tapi kalau ragu jangan, ya pakai serok kayaknya. Nah itu, nah seperti itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yakinnya beliau dengan Allah yang Maha Pengasih Maha. Maka kata Allah, Allah berjanji, wahai kekasihku, saya tidak akan membinasakan dan saya akan angkat dan muliakan umat engkau. Maka hari ini kita merasakan apa yang dijanjikan oleh Allah berkat Nabi kita Muhammad SAW itu,
kita hadir di tengah majelis, ya, walaupun ya sekedar memecah telur begitu saja udah dihargai Allah. Sudah sama kita beribadah sampai yang sunat 1000 rakaat. Ya, la tamussu kalaman wala taktubu harfan. Belum nyentuh pulpen, ya, belum menulis satu huruf alif atau a. Ya, sampean duduk aja. Sudah duduk, tunggu Ustadz Nur Mukhlis keluar kan. Walaupun biar ngantuk-ngantuk, dapat juga itu berkahnya, ya kan. Nah, apalagi habis itu dikasih pulang nasi kotakan sama Ustadz kan. Wah, perut kenyang, dapat pahala lagi. Nah, ini rasanya luar biasa, kemurahan Allah. Ini Allah angkat derajat kita, ya. Mati tidak di saat ini, maka itu mati syahid kita, syahid akhirat. Jadi tidak rugi. Makanya kata beliau tadi, jangan tinggalkan majelis, ya, datang. Sebab di akhir zaman ini salah satu jalan untuk mensiasati agar kita punya tabungan amal yang banyak, itu salah satunya adalah hadir di majelis ilmu, ngumpul dengan orang-orang yang soleh, ya. Sebab ini doa seperti Nabi Muhammad wa alhiqni bis solihin, ya. Kenapa? Karena orang yang soleh itu menular. Nah, jadi bukan orang yang corona aja bisa menular, orang soleh pun bisa menular. Dapat pandangan mereka itu sudah luar biasa. Pandangan mereka, ngumpul dengan mereka, makan bersama, minum bersama, ya, dapat doanya lagi. Udah itu mengayakkan kita. Nah, makanya tadi dibaca ada MC kita tadi, ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu janji Allah. Allah senantiasa angkat, yaitu yarfa'illah fi'il mudhari dawam. Jadi senantiasa Allah nggak pernah berhenti, sampai hari kiamat Allah akan angkat derajat kita, asal syaratnya kita penuhi 2 macam. Yang pertama beriman, yang kedua berilmu. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan keimanan yang kokoh, yang kuat, dan bagaimana supaya kita dapat ilmu pengetahuan? Ya, kita harus hadir ke majelis ta'lim. Kita harus datangin ustaz, minta lajari, minta bimbing, minta doa beliau, minta berkah beliau, ya, kasih air, minta tiupin untuk anak kita. Nah, tapi jangan lupa juga sampai 1 galon. Kalau standar harus niup, kempes juga perut. Nah, perlu dipikirkan supaya presiden jangan kempes kan. Barang aja, artinya hal jazaul ihsan ila ihsan, itu peradaban dari Allah. Kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Untuk apa? Itu untuk berkahnya kembali kepada kita. Kenapa? Karena tadi yakin sampean yang belajar saja, duduk saja sudah dapat pahala yang besar. Bagaimana dengan beliau yang mengajar? Itu lebih besar lagi. Makanya kata Rasulullah, kun aliman. Jadilah kamu orang yang alim. Kalau kita tidak bisa jadi orang yang alim, ya jadilah muta'alliman. Jadi santri, jadi murid, ya. Udah Ustaz, kalau mau jadi orang alim, saya ini sudah tidak kuat lagi. Apal-apal ini, iya kan? Nah, ngapal surah Al-Kafirun aja terbolak-balik. Lakum dinukum apa? La abud. Nah, tambah lagi apa? Mau jadi santri, mata sudah kabur, nulis-nulis tidak bisa, sudah kan? Ya sudah, kata Rasulullah SAW. Ya, yang ketiga, ausamian. Nah, jadi pendengar aja sudah, duduk dengar, ya, dengerin. Nah, insya Allah itu dapat saja. Kalau Ustaz maklumlah sudah saya usia ini kadang-kadang pendengaran ini. Ditanya sama temannya, udah bagusan ya kupingnya? Alhamdulillah. Minum apa? Banyak masih. Ya. Jadi itu dapat juga. Tapi kalau tidak bisa gimana ya Ustaz? Nah, ada yang keempat, ya, muhibban, menjadi orang yang pecinta dengan orang yang soleh. Bagaimana? Ya, bantulah dengan pemikiran,
dengan tenaga ya, perlu misalnya beliau Ustaz kita pengen ngajak tenda, bikin tenda. Ustaz mau bikin undangan sudah Ustaz, saya saja yang bikin Ustaz. Mau bikin hidangan, jamuan, Ustaz sudah, saya ini kebetulan ada rezeki, udah Ustaz, saya nyumbang makanan, pahalanya untuk almarhum almarhumah ayah, ya, keluarga. Apalagi ini kita mau masuk bulan Ramadan, sangat dianjurkan sekali untuk kirim doa dengan orang-orang yang terdahulu, apalagi orang-orang yang sangat berjasa di dalam kehidupan kita, seperti ayah, ibu kita, kai, nenek, datu, guru-guru kita, saudara kita muslimin dan muslimat. Itu sangat bagus. Apalagi ini momentum di dalam 3 bulan yang sangat diberkahi oleh Allah, yang kata Rasulullah, inna Rajab syahrullah, sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Ya, sebagaimana tadi korek kita juga baca surah Al-Isra, di dalamnya allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, itu keberkahan. Jadi setiap tempat, wadah yang dilalui, yang diberkahi, ya, apabila di situ ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tempat itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula dengan pewaris-pewarisnya. Kalau ada walinya, ada ahli warisnya, ulamanya yang tinggal di satu kampung, pasti berkah. Karena mereka kelanjutan daripada Rasul SAW. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini doa Nabi sudah mereka pegang dapat. Jadi rahmat Allah, berkah Allah turun kepada Rasulullah, dari Rasulullah memancarkan lagi, melimpahkan lagi kepada orang-orang yang soleh. Coba lihat kita di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana berkahan itu tadi. Jangankan manusia, hewan pun mendapatkan keberkahan. Semut Nabi Sulaiman, unta Nabi Soleh, ya, anjing Ashabul Kahfi, itu semua kenapa disebut di dalam Al-Quran? Agar ini untuk membuka pemikiran kita, agar kita bisa mengambil pelajaran iktibar. Kalau orang dekat dengan orang yang soleh, maka diangkat oleh Allah seperti hewan tadi. Apalagi ngikut, nurut sama apa yang diajarkan, dinasihatkan oleh guru, itu pasti berkah itu. Itulah bulan Rajab yang sudah kita lalui, turunnya perintah ibadah sholat. Itu juga apabila kita kerjakan sholat ini yang fardu saja dulu dengan baik, insya Allah berkah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kata Allah, minta tolonglah kepadaku dengan jalan wasilahnya sabar dan sholat. Maka orang yang senang mengerjakan sholat itu kehidupannya di dalam jaminan Allah. Apapun dirinya, tempatnya, dan sesuatu rizki yang dia dapatkan itu berkah karena sholat tadi. Selesai, bulan Rajab sudah kita lalui. Nah sekarang Sya'ban. Sya'ban adalah syahri kata Rasul, bulanku. Dan kita ini tinggal mungkin 2 hari aja lagi sudah akan meninggalkan bulan kita. Dan bulan Sya'ban pun adalah bulan yang sangat berkah. Sebab di dalamnya ada beberapa peristiwa-peristiwa juga. Di antaranya berpindahnya kiblat dari Masjidil Aqsa dikembalikan Allah ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena Allah memandang kekasihnya yaitu Rasulullah SAW. Kegundahan hati Nabi kita Muhammad SAW itu diketahui oleh Allah. Sebab Nabi kita tidak senang berkiblat ke Baitul Maqdis. Nabi kita lebih senang kepada Baitullah. Nah, akhirnya itu diketahui oleh Allah, maka Allah pindah kembalikan. Senanglah hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita melihat ya, dari Isra Mi'raj sampai bulan Sya'ban ini bagaimana Allah mengangkat derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu.
Nah kemudian juga malam nisfu Sya'ban, malam catatan amal, tutup pembukuan sudah kita lalui tadi kan. Kemudian di dalam bulan Sya'ban ini juga turun perintah untuk bersalawat dengan Nabi kita Muhammad SAW yang dibaca oleh Ustaz kita tadi, kata beliau innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Coba kita tidak membayangkan sekiranya tidak ada perintah sholat ini turun bagaimana. Dengan sholawat inilah menjadi penghubung, menjadi wasilah kita dengan Rasulullah SAW. Maka dari itu kalau sampean sholat ketinggalan baca sholawat, sah nggak sholatnya? Nggak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau sholat Jumat khatibnya ketinggalan baca sholawat, maka khutbahnya tidak sah, berdampak juga kepada sholatnya. Makanya sangat penting sholawat ini. Oleh karena itu maka diperintahkanlah kita untuk senantiasa membina hubungan dengan Rasulullah. Dan sudah masyhur, siapa yang membaca satu kali dibalas oleh Allah 10 kali. Ya, baca 10 dijawab oleh Allah 100 rahmat. Baca 100, baca 1000. Setiap hari kita baca 1000, lam yamut, tidak akan mati kecuali dia lihat dulu tempatnya di surga. Nah ini salah satu amalan orang dulu ya. Ya sampai sekarang ya, setiap hari itu baca 1000 ya. Di sini biasanya ketika orang itu mau meninggal, kenapa orang tua kita tahu bahwa dia akan pulang, rupanya dibuka oleh Allah. Dia lihat sudah tempatnya, berkat di saat hidupnya mengamalkan 1000 baca salawat setiap harinya. Biar yang pendek sallallahu alaihi wasallam. Dan itu rahmat Allah, berkah Allah. Apabila kita istiqomah baca salawat lam fakir abadan. Tidak Allah fakirkan, ada saja rezekinya berkat salawat tadi. Banyak sekali kelebihan-kelebihan dan keutamaan orang yang membaca salawat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi tadi sampai sudah panjang sekali baca salawat luar biasa. Dan amalan yang pasti diterima oleh Allah yaitu salawat. Kalau yang lain ada PPKR, zikir bisa tertolak ya. Kenapa? Entah ada unsur riyanya, wujudnya, sum'ahnya. Tapi kalau baca salawat, walaupun kita riya, walaupun kita ujub, walaupun ibu-ibu haid, baca salawat boleh, tidak ada masalah. Pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kalau sudah ibu yakin pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan patah semangat, jangan lemas, jangan loyo, kencangin baca salawat. Ya. Oleh karena itu kata almarhum Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, ya seperti ayat tadi, pengangkatan derajat hamba umat Rasulullah SAW ini menjadi wali itu banyak bisa jadi di bulan Sya'ban ini. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban inilah memandang Rasulullah SAW, Allah memerintahkan sholawat tadi. Kalau Allah memerintahkan berpuasa, Allah nggak puasa. Allah memerintahkan kita zakat, Allah nggak berzakat. Tapi ketika Allah memerintahkan kita baca salawat, Allah duluan yang bersalawat. Yusholluna 'alan nabi. Dan malaikatnya pun ngikut. Dan itu terus fi'il mudhari juga sampai akhir zaman Allah senantiasa. Nah, mari kita ikutin, mari kita raih rahmat Allah ini dengan kita banyak baca salawat ini. Dan dia salawat ini juga bisa menjadi deterjen, Bu. Jadi kalau ada dosa, insya Allah diangkat, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak. Jangan kita umat Rasulullah, umat Nabi Musa saja mendapatkan keampunan Allah karena berkat cintanya dengan nama saja. Ya, sudah mendapatkan peperangan dibela oleh Allah karena bertawasul dengan Nabi akhir zaman. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW jangan kalah. Kita sebagai pemilik Nabi, sebagai pemilik Rasul, jangan malas untuk baca salawat. Ya, aslaka yang dibaca itu tawasul semua.
minta syafaat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, nama Sya'ban itu sendiri sudah mengandung asrar beberapa hurufnya. Nah, ini yang kita ketahui. Mudahan setelah berlalunya bulan Sya'ban ini kita dapatkan semua dari asrar huruf itu rahasia tadi. Pertama, shin. Apa ya? Shin, yaitu syarafun, kemuliaan. Nah, mudah-mudahan selesai bulan Sya'ban, kemuliaan kita didapatkan dalam bulan Sya'ban ini. Yang kedua, karena kita banyak baca salawat, kita dapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Itu makna sin. Ya. Yang kedua, ain. Sya'ban kan ada huruf ain ya. Nah, ain apa? Al-in, izzah, juga kemuliaan. Yang ketiga, ba, birrun, kebaikan. Di dalam bulan Sya'ban ini kita dapatkan berbagai macam, entah apa saja Allah berikan kepada kita, yang kita berjalan waktu baru kita sadar, oh ini seperti halnya malam ini kan salah satu birrun, kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian alfun, ya, uruf, alif, yaitu jinaknya hati. Nah, seperti kalau hewan itu jinak dengan yang punya kan nggak mau jauh. Demikian pula kita ini sebagai hamba Allah, ketika hati kita jinak, pengennya dekat dengan Allah, pengennya dekat dengan Rasulullah, insya Allah hati, ya, maka itu akan membawa dan membimbing anggota tubuh kita untuk senang baca salawat, senang berbuat kebaikan, senang datang ke majelis. Itu tanda bahwa kita ini jinak, ya, berarti tanda dekat. Tapi kalau sudah malas datang ke majelis, malas baca salawat, malas berbuat kebaikan, nah itu namanya tidak jinak, liar namanya. Nah, sudah kesana kemari, naudzubillah min dzalik. Kemudian nun, yaitu nur, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita jalani kehidupan dunia ini sesusah apapun yang menurut orang ya susah lah karena ada corona ini itu, tapi alhamdulillah di musim corona kita bisa bikin rumah, kita bisa beli ini beli itu. Musim corona ibu-ibunya emasnya, galungnya tambah berat misalnya, yang tadinya seperti getah bisa seperti tali kapal. Kenapa? Karena itu tadi Allah berkahi di dalam kehidupan kita. Walaupun secara pemikiran orang umum awam rasanya di dalam musim corona susah kehidupan kan, ekonomi. Tapi dengan Allah mau Allah kasih kepada kita berkat tadi, membesarkan, mengagungkan bulan Sya'ban ini, Allah kasih ya mulus jalan kehidupan kita, petunjuk Allah berikan, senang berbuat kebaikan tadi. Oh, ini yang salah, ini yang buruk, ini yang hak, ini yang batil kan. Nah itu. Nah, mudah-mudahan itu kita dapatkan setelah berlalunya bulan Sya'ban. Nah, tinggal lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Ayo kita songsong, kita sambut hati kita dengan gembira, kita persiapkan jasmani dan rohani kita jaga kesehatan kita agar datangnya bulan Ramadan ini kita bisa maksimalkan, kalau bisa menjadi terindah di dalam kehidupan kita. Sebab itu tidak akan ada jaminan apakah tahun depan bisa ketemu dengan bulan Ramadan nantinya. Nah, kalau Allah berikan tahun ini kesempatan untuk ketemu bulan Ramadan, jangan kita sia-siakan. Bulan Ramadan adalah juga bulan yang penuh berkah, yang diberikan khusus, ya, tidak diberikan kepada umat Nabi yang terdahulu, hanya untuk kita. Makanya kata Rasul, Ramadan syahrul ummati, bulan kita. Jadi kalau kita namanya punya kita seperti HP punya kita, ya kita jaga, kita pelihara, namanya punya kita, ya kan, kita rawat. Demikian pula bulan Ramadan ini bulannya kita sayangin. Bagaimana nyayangi? Ya kita isi, jangan kita sia-siakan bulan Ramadan nantinya, kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Apalagi di sini kemurahan Allah, ya, bulan untuk memperbanyak pahala. Apalagi ada satu malam yang dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan sampai ketemu dengan Lailatul Qadar. Wah, gimana Ustaz kalau tidak lihat langit belah, Pak? Tidak perlu lihat langit belah.
Yang penting asal kita berbuat kebaikan di malam itu, insya Allah sama kita seperti beribadah di dalam malam Lailatul Qadar itu. Banyakin berdoa. Di sini janji Allah ada keamanan, makanya kita disuruh memperbanyak baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta keampunan. Kalau perlu ditambah lagi, banyak juga minta doa untuk kapan kedua orang tua kita, guru-guru kita, muslimin dan muslimat yang hidup dan mati, ya. Tanda berkasih sayang kita dengan saudara-saudara kita. Nah, karena itulah asrar daripada huruf Ramadan itu sendiri mengandung intisari daripada bulan Ramadan itu apa? Rahmat Allah, kasih sayang Allah, ya. Luar biasa. Orang puasa tidur sudah dinilai ibadah. Asal jangan tidurnya kebablasan dari sahur sampai buka puasa baru bangun. Nah, itu kebablasan namanya, bukan begitu maksudnya. Ya, artinya tidur menghilangkan ngantuk sendiri. Bangun beribadah lagi, baca Quran apa semua, karena di dalam bulan Ramadan akan Allah lipat gandakan. Ibadah fardu akan dilipatkan menjadi 70. Ibadah sunat akan seperti nilainya seperti yang fardu. Jadi apapun yang sunnah-sunnah yang sudah kita dapatkan, kita pelajari dari ustaz kita, yang kita amalkan di dalam bulan Ramadan karena nilainya tadi tinggi. Sama seperti kita mengerjakan ibadah fardu. Jadi walaupun makan sahur, ya bangunlah. Walaupun istilahnya 1 biji kurma saja, tidak apa-apa. Yang penting sunnah Nabi itu kita laksanakan. Maka dari kata itu kata Rasulullah SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani karena ma'ibir jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka orang itu sungguh cinta dengan aku, ya Rasul. Kalau orang itu sudah dicintai oleh Rasulullah, nanti akan masuk surga bersama Rasulullah SAW. Nah, jalannya yaitu tadi senang mengerjakan sunnah-sunnah Nabi. Apa yang bisa kerjakanlah sebanyak-banyaknya. Kalau wajib kan tidak bisa, jangan sampai tambah lagi subuh jadi 3 rakaat. Karena sudah mentok 2 rakaat. Ya, kalau puasa bolehkah mumpung bulan Ramadan sholat subuhnya ditambah jadi 3 rakaat, mumpung pahalanya besar? Nggak bisa itu. Kalau mau sunnahnya jadi perbanyak, ibadah-ibadah yang sunnah kita perbanyak di dalam bulan Ramadan, termasuk membukakan orang berpuasa, ya, diberi Allah seperti pahalanya kita orang yang berpuasa itu, ya. Jadi sangat luar biasa. Nah, kemudian maghfirah, keampunan Allah. Nah, itu tadi makanya kita disuruh memperbanyak minta ampun kepada Allah di dalam bulan Ramadan. Mau menjelang buka puasa dibaca, ya. Nah, tengah malam dibaca itu. Karena Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, "Ya Rasul, bagaimana jika sekiranya saya ketemu dengan Lailatul Qadar? Apa yang harus minta?" Nah, ini orang yang cantik. Ada kita kadang-kadang kan, mudah-mudahan kalau dapat Lailatul Qadar ini mau minta suami baru misalnya. Kalau suaminya meninggal minta itu suami baru, atau pengen nambah kelompok lagi. Ini kita kadang-kadang kan lebih urusan dunia yang kita pentingkan. Ya tidak salah juga, boleh-boleh saja. Tetapi utamakan dululah minta supaya dosa diampuni dan minta selamat dunia akhirat, anak-anak kita, keluarga kita diberkahi oleh Allah, itu dulu. Baru minta yang lain, ya. Itu yang harus kita utamakan kalau ketemu bulan Ramadan. Sebab kalau sudah dapat keampunan itu yang lain beres saja. Insya Allah yang lain itu akan menggiring semuanya. Nah, kemudian yang ketiga, domdumnya Allah. Allah akan bebaskan daripada api neraka yang barangkali sudah di dalam catatan di Lauhul Mahfuz orang itu menjadi ahli neraka. Berkat datang bulan Ramadan, Allah hapus, Allah pindah orang itu menjadi ahli surga. Kemudian alif, seperti tadi bulan Sya'ban, jinaknya hati kepada Allah, senang. Pokoknya saya berniat bila tahun ini dipanjangkan umur, ketemu bulan Ramadan, pengen beribadah. Nah, nonstop 24 jam. Ibadahnya boleh aja. Apakah baca Quran? Ibadah ini kan luas. Medan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, medan beribadah apa yang bisa sampean lakukan, ya. Nah, sedekahkah, apakah, ya, baca Quran, pokoknya apa saja.
Nah, untuk apa? Ya tadi supaya dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir juga nun adalah nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga mudah-mudahan kita keluar nanti daripada bulan Ramadan mendapatkan titel derajat orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apabila derajat ketakwaan ini sudah didapatkan, fa insyaallah jaminan Allah apa? May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang ini akan mendapatkan kemuliaan, dikasihi Allah, disayangi Allah, dan akan mendapatkan ketenangan, kelapangan hidup di dalam kehidupannya, termasuk rezekinya, semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan kita sia-siakan kesempatan yang kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala apabila bertemu bulan Ramadan ini, dengan satu catatan, yakni letakkan niat di dalam hati kita adalah semata-mata karena iman dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah semua apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ini saja yang bisa ulun sampaikan di dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang bisa ulun sampaikan tadi bermanfaat bagi diri pribadi ulun dan bagi pian semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan jasmani dan rohani, kekuatan jasmani dan rohani di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Al-afwu minkum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah lana wa lakum hajjatina wa hajjata sa'ilil muslimin wa muslimin hajjat dunya wa hajjat akhirah bisirrin nabi si'arul nabi sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sumal Fatihah yang wali khususan di Yakin Ruhi Salim bin Abdul Azim lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika wa habibika wa rasulika sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma naqulu maqulatan min jami'i a'malina wa jami'i qira'atina min ayatil Qur'an wa tahlila wa tasbih wa salawat ala rasulil karim hadiyatan wa surah wa rahmatan nazilah wa barakatuh wa sadaqatan mutaqabbal dzalika mudi wa nasru ila hadratil ladzina sallallahu ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabati ajmain. وتجدني لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مجدك بإحسانك وفضلك يا مولانا إلا أرواح أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وأوليائك والصالحين وأستاذنا ومشايخنا ومعلمنا ووالدينا وجدنا وجدتنا وأخينا وأخواتنا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وسنة الزائر والذاكر لهم. اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمهم واغفر لنا واغفر لهم واغفر لنا واغفر لهم وارحمهم واغفر لهم يا الله يا سالم بن عبد العظيم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه وارحمه واغفر له لمن سيدنا محمد وارحم سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد واصلح أمة سيدنا محمد وارزقهم رحمة عامة. اللهم اجعل رحمه والمغفرة والشفاعة والبركة والسرور عليه وعليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرا من حفر النار. اللهم اجعل الجنة منازلهم وما سكنهم من ذلك وسلم بجنة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا انفعنا ببركاتهم وأدنا واسنا بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من النظام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك اللهم لنا في الرجاء وشعبان وبلغنا رمضان وأدركنا ليلة القدر وجعلنا وزوجنا وأولادنا وذرياتنا من التوابين
ومن المتطهرين ومن عبادك الصالحين ومن أوليائك المقربين واحشرنا في جملة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مسبب الأسباب يا مبدل الأبواب يا سميع الأصوات يا مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات اقضي حاجتنا وحاجة سائر المسلمين والمسلمات وحاجة الحاضرين والحاضرات برحمتك يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول ربنا تقبل دعانا بعزتك وجلالك وجمالك وقوتك وقدرتك وبجاه سيدنا بركة النور سيدنا بركة سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وببركة رجب وشعبان ورمضان وببركة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وببركة فرح بشهر رمضان وببركة كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغثنا واغثنا اللهم اغثنا واغثنا اللهم اغثنا يا كريم يا رب الرحيم يا أرحم الراحمين يا سميع الرسول وصلى الله عليه وسلم وبارك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Inna wa minkum ya karim. Terima kasih atas bantuan semoga amin amin ya rabbal alamin. Kepada yang berbahagia yang menikmati dengan doa-doa antara syarakat majlis al-alim ini, bila ada kesalahan kehilafan yang disengaja dan tidak disengaja, karena kesalahan datangnya dari pribadi diri kami sendiri serta benar dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satunya ada ya? Nakenya ada. Maafin kamu mah. Apa? Merokok